Salam tani selalu berinovasi. Untuk saudaraku sekalian yang menanam padi, itu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pematang. Oke, ada pernyataan dekat pematang atau tanaman yang di barisan dekat dengan pematang, yang di pinggir itu akan lebih bagus karena dia tidak tersaingi dengan intensitas cahaya matahari yang lebih banyak. Betul itu, jangan cuma itu yang diperhatikan, kita perhatikan dulu bawahnya. Nah, biasanya pematang agak miring seperti ini, apalagi yang punya pematang agak tinggi. Seperti ini pematangnya sedikit agak tinggi. Nah, ini terlalu dekat seperti ini, itu kurang baik juga. Karena biasanya kemiringan pematang dekat dengan tanaman padi itu ketika yang diairi yang lainnya sudah tergenang atau sedikit tergenang ketika macak-macak, dan ini pastinya yang di sebelahnya itu akan tidak tergenang. Ya, pastinya dia tumbuhnya sebelah, lebih banyak ke arah yang ada airnya, karena tanahnya lebih empuk, juga dia bisa menyerap air lebih banyak, jadi lebih mudah untuk pertumbuhan anakannya. Sedangkan untuk yang ke sini itu akan lebih sedikit, dan itu pun dia agak sulit ketika menembus beberapa. Nanti ada tanah di sini, ini sudah saya angkat sedikit-sedikit ya, itu sengaja. Ada yang sedikit nempel ke pematang, ada juga yang agak jauh, itu sebagai bahan pelajaran. Nanti dipelajari satu persatu bagaimana dan bagusnya seperti apa. Dan untuk saudaraku sekalian, idealnya itu bisa 20 cm dari pematang. 20 cm itu sudah bagus. Misalkan dari sini dia 20 cm untuk penyebaran akarnya lebih baik. Ketika masuk ke sini, ini ada aliran nanti, dan bagusnya di sini agak dalam. Misalkan seperti ini agak dalam. Ketika diairi sedikit saja, pinggirannya sudah ada air. Ya, itu bagusnya seperti itu. Dan nanti nutrisi bisa menyebar meskipun ke pinggiran sekalipun. Dan untuk pemupukan biasanya konsentrasinya menuju ke tengah, dan untuk pinggiran adapun nanti diberikan itu lebih banyak, dan hasilnya juga kurang baik kalau terlalu banyak ya. Nah, kita ambil yang sedang-sedang saja. Untuk pemupukan, meskipun terfokus kepada tanaman yang di tengah, misalkan taburnya secara agak jauh ya, misalkan menaburnya agak cepat, ketika diairi dan airnya ditahan, pastinya dia akan banyak ke sini karena ini yang lebih dalam. Untuk urea atau poska atau SP, ketika larut dia juga akan ikut bersamaan dengan air. Nah, di sini akan lebih banyak, nanti tanaman pinggir baru akan lebih bagus. Dan untuk yang seperti ini pun ikut lebih bagus dengan teknik yang seperti tadi. Ya. Ini pastinya rumpunnya akan lebih banyak dan merata. Nah, untuk aliran seperti ini dibuat agak dalam sedikit. Kalau saya kemarin di pupuk kandang ditarik ke sana, jadi sedikit agak dalam untuk ini. Ya, 10 sentian ketika diairi, dan ketika kering kondisinya ini masih berair meskipun tidak banyak, dan pastinya air juga ikut meresap ke kanan kiri sehingga posisi tanah tetap lembab dan tanaman bisa mengambil air dari sana. Itu akan lebih baik karena nanti untuk kandungan unsur hara atau nutrisinya pasti ngumpul di sini, daripada langsung los terbawa oleh aliran air. Itu sayang sekali ya, habis mupuk
terbawa oleh aliran air. Dan pastinya nutrisi juga akan menempel pada air dan ikut hanyut terbawa. Kita untuk menekan kekurangan atau hanyutnya nutrisi atau unsur hara oleh air. Dan pastinya dia akan menyimpan di saluran seperti ini. Seperti ini, dan nanti di pinggiran pematang juga akan banyak kandungan nutrisinya. Dan untuk tanaman yang di pinggir seperti ini, ketika terlalu pinggir juga, kalau sudah keluar malai, itu akan lalu lalang orang itu lewat pematang, dia akan kena ya. Jadi sayang sekali kalau sedikit agak jauh ya. Menurut saya isi idealnya sih 20 sentian, itu dia pas ketika malainya merunduk atau menuju ke arah pematang, itu tidak terlalu mengena oleh orang yang melaluinya atau yang melewati pematang itu. Ya, oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.